Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Krotayun dengan NIM akhir 024, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, semisal kalau harga bensin naik, tiba-tiba naik 10%, kamu bakal ngurangin perjalanan seberapa banyak? Sedikit, banyak, atau tetap saja kayak biasanya karena kamu gak punya pilihan lain? Nah, pertanyaan sederhana yang kayak gini sebenarnya adalah pertanyaan matematika, dan jawabannya bisa dihitung. Namanya adalah elastisitas. Atau coba bayangin, kamu punya usaha kecil-kecilan, kamu produksi 100 unit per hari, terus kamu nambah 1 unit jadi 101, dan biayanya tuh nambah berapa, dan berapa pendapatanmu yang bertambah. Kalau biayanya lebih besar dari pendapatannya, berarti kamu rugi karena nambah produksi itu. Nah, cara ngitung itu semua cara ukur seberapa perubahan yang terjadi ketika sesuatu berubah sedikit, itu namanya turunan, atau dalam bahasa matematikanya adalah diferensial. Di video ini kita bakal bahas turunan, bukan dari sisi rumus yang bikin pusing, tapi dari sisi kenapa kita penting buat belajar ekonomi, dan bagaimana turunan dipakai dalam ekonom setiap hari. Yuk kita mulai. Apa itu turunan? Turunan itu adalah seberapa cepat suatu berubah. Misalnya kamu naik motor sekitar 60 km per jam, itu artinya 1 jam posisi kamu berubah 60 km. Nah, kecepatan itu sendiri sebenarnya adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Dalam ekonomi, logikanya itu sama persis. Kalau fungsi biaya kamu adalah C, tergantung jumlah produksi Q, maka turunan C terhadap I akan memberitahu kamu kalau produksi 1 unit biayanya tuh naik berapa. Itu namanya biaya marginal, dan kita akan bahas ini lebih dalam sebentar lagi. Untuk notasi turunan, sebelum lanjut kita kenalan dulu sama notasinya supaya nggak bingung waktu lihat rumus. Kalau fungsinya adalah Y sama dengan F dari X, maka turunannya bisa ditulis dengan beberapa cara, seperti dy per dx, atau f aksen dari x, atau y aksen. Semuanya maksudnya sama, yaitu turunan y terhadap x. Kaidah dasar diferensiasi, sekarang kita lihat 3 kaidah paling penting yang paling sering dipakai. Pertama adalah kaidah pangkat. Kalau y sama dengan pangkat x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n-1. Contohnya, y sama dengan x pangkat 3, maka y aksen sama dengan 3x pangkat 2. Gampang kan? Kedua, kaidah penjumlahan. Kalau fungsi kamu adalah penjumlahan dari beberapa suku, turunkan satu persatu, terus jumlahkan hasilnya. Misalnya, y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 3, maka y aksen sama dengan 2x tambah 5. Ketiganya kaidah konstanta, angka yang berdiri sendiri tanpa variabel. Turunannya adalah 0. Jadi angka 3 tadi di contoh kita, turunannya adalah 0, langsung hilang. Turunan pertama dalam turunan kedua yang menarik, kita bisa menurunkan sebuah fungsi lebih dari sekali. Turunan pertama memberitahu kamu laju perubahan. Misalnya, seberapa cepat biaya naik kalau produksi bertambah. Turunan kedua itu memberitahu kamu apakah laju perubahan itu semakin cepat atau semakin lambat. Dalam ekonomi, ini penting untuk tahu apakah kita di titik optimal atau belum. Dan ini yang akan kita pakai nanti untuk mencari nilai maksimum dan minimum dalam analisis ekonomi. Elastisitas permintaan. Oke, kita masuk ke aplikasi pertama, yaitu elastisitas. Elastisitas permintaan itu menjawab pertanyaan, kalau harga barang naik 1%, permintaan akan turun berapa persen. Rumusnya adalah ID sama dengan turunan ID terhadap
P dikalikan P per QD. Kedengarannya rumit tapi intinya simpel. Kita bandingkan persentase permintaan dengan persentase perubahan harga. Hasilnya adalah 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau nilai mutlak ED lebih dari 1, permintaannya elastis, artinya kenaikan harga sedikit saja langsung bikin pembeli kabur banyak. Dan ini biasanya terjadi pada barang-barang yang punya banyak substitusi, misalnya es krim, harga es krim A naik langsung pindah ke es krim B, misal seperti itu. Kedua, kalau nilai mutlak ED kurang dari 1, permintaannya akan inelastis, harga naik tapi orang tetap beli karena nggak ada pilihan lain. Contoh klasiknya seperti beras, listrik, bensin. Kamu mau nggak mau tetap butuh. Ketiga, kalau nilai mutlak ED sama dengan 1, namanya elastik uniter. Persentase perubahan harga persis sama dengan persentase perubahan permintaan. Sekarang, kenapa ini penting buat bisnis atau pembuat kebijakan? Karena kalau barang kamu elastis, kenaikan harga justru bisa bikin total pendapatan turun karena pembeli langsung berkurang drastis. Tapi kalau barang kamu inelastis, naik harga masih aman karena pembeli nggak kemana-mana. Elastisitas penawaran. Konsep yang sama berlaku untuk sisi produsen. Elastisitas penawaran menjawab kalau harga 1%, produsen akan menambah pasokan berapa persen. Fungsinya mirip, cuman pakai fungsi QS sebagai gantinya, atau penawaran QS tadi itu. Contoh menarik, misal penawaran hasil pertanian itu cenderung inelastis dalam jangka pendek. Kenapa? Karena petani nggak bisa tiba-tiba menanam lebih banyak padi dalam semalam, butuh waktu. Jadi meskipun harga padi naik, pasokan harga nggak bisa langsung ikut naik. Berikutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal dan penerimaan marginal. Sekarang kita bahas konsep yang paling sering muncul di teori ekonomi mikro, yaitu konsep marginal. Marginal itu artinya tambahan dari 1 unit lagi. Sederhana banget sebenarnya. Biaya marginal atau MC dari marginal cost adalah tambahan biaya yang harus memproduksi 1 unit lagi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit lagi. Matematisnya, MC sama dengan turunannya pertama dari fungsi biaya total tadi terhadap Q. Penerimaannya marginal atau MR dari marginal revenue adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual 1 unit lagi. Matematisnya, MR sama dengan turunan pertama dari fungsi penerimaan total terhadap Q. Selain itu ada juga utilitas marginal atau MU yang mengukur tambahan kepuasan dari mengkonsumsi 1 unit barang lagi. Dan ada produk marginal atau MP yang mengukur tambahan output dari mendapat 1 unit input produksi. Keuntungan maksimum, syarat MR sama dengan MC. Nah, sekarang kita sampai di inti teori produksi yang paling fundamental. Kapan sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum? Jawabannya, ketika MR sama dengan MC. Logikanya, ketika MR sama dengan MC, logikanya tuh gampang. Kalau MR masih lebih besar dari MC, artinya setiap unit yang kamu jual masih menghasilkan lebih banyak daripada yang kamu keluarkan, maka kamu harus terus produksi, masih ada untung di situ. Tapi kalau MR sudah lebih kecil dari MC, artinya kamu rugi setiap kali kamu tambah produksi, maka kamu harus berhenti atau bahkan kurangi produksi. Titik pas di mana MR sama dengan MC itu adalah titik namanya itu keuntungan maksimum. Dalam matematika, ini berarti kita set turunan pertama dari fungsi keuntungan sama dengan 0. Dan itu persis yang kita lakukan dengan diferensial. Contoh soal. Contohnya itu seperti tadi yang diambil dari materi kita. Misalkan fungsi
permintaan suatu barang adalah P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Nah, dari situ kita bisa hitung penerimaan total R sama dengan P dikali Q. Jadi R sama dengan 16Q dikurangi 2 kuadrat. Penerimaannya marginal MR sama dengan turunan R. Jadi MR sama dengan 16 dikurangi 0 dikurangi 4Q. Penerimaannya maksimum. Jadi saat MR sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 16 dikurangi 4Q, sehingga Q sama dengan 4. Masukkan Q sama dengan masukkan Q sama dengan 4 ke fungsi R. R maksimum sama dengan 16 kali 4 dikurangi 2 kali 16, hasilnya 64 dikurangi 32 sama dengan 32. Jadi penerimaan maksimum yang bisa diperoleh adalah 32. Oke, sampai sini kita sudah bahas turunan untuk fungsi dengan satu variabel. Tapi ekonomi nyata jangan sederhana itu. Coba pikir, apa yang mempengaruhi permintaan satu barang? Harganya sendiri, iya, tapi juga pendapatan konsumen, harga barang lain, selera banyak faktor. Ini yang disebut fungsi majemuk. Satu variabel output dipengaruhi oleh banyak variabel input. Turunan parsial. Untuk menurunkan satu fungsi seperti ini, kita pakai turunan parsial. Caranya, turunkan terhadap satu variabel saja. Anggap variabel lain sebagai konstanta. Itu saja. Ini sebenarnya sama persis dengan konsep ceteris paribus yang sering kita dengar di ekonomi. Artinya, hal lain dianggap tetap. Saat kita turunkan terhadap harga, kita anggap pendapatan dan faktor lain nggak berubah. Itu turunan parsial. Elastisitas selanjutnya itu elastisitas silang. Dari turunan parsial kita hitung elastisitas silang, yaitu kalau harga barang A naik, permintaan terhadap barang B berubah berapa persen. Kalau hasilnya positif, barang A dan B adalah substitut. Harga kopi naik, orang beralih ke teh, permintaan teh naik. Kalau hasilnya negatif, barang A dan B adalah komplement. Harga HP naik, orang beli HP paling sedikit, otomatis powerbank pun berkurang. Keseimbangan konsumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru, keseimbangan konsumen. Bayangin, kamu punya uang 500.000. Kamu mau beli dua barang X dan barang Y. Kombinasi yang mana yang bikin kamu paling puas? Nah, ini adalah masalah optimasi bersyarat. Kita mau memaksimalkan fungsi utilitas kepuasan, tapi terbatas oleh anggaran kita. Cara menyelesaikannya itu pakai metode Lagrange. Kita perlu fungsi baru untuk menggabungkan fungsi tujuan dengan fungsi kendalanya, lalu turunkan sama dengan 0. Nah, dan selesaikan saja. Hasilnya adalah kombinasi konsumsi yang optimal, titik di mana kita mendapat kepuasan maksimum dengan anggaran yang ada. Dalam grafik ini adalah titik singgung antara kurva indiferen dengan garis anggaran atau budget line. Keseimbangan produksi, hal yang sama juga berlaku untuk produsen. Produsen ingin memaksimalkan output, tapi terbatas oleh dana yang dimiliki. Dia harus memilih kombinasi input, misalnya tenaga kerja dan modal yang paling efisien. Contoh dari materi kita, misalnya itu seorang produsen punya anggaran Rp96 untuk membeli input K dan L dengan harga masing-masing 4 dan 3 rupiah. Fungsi produksinya P sama dengan 12 kali K dikali L. Berapa unit K dan L yang harus dibeli agar produksinya maksimal? Dan metode Lagrange atau Lagrange, gimana bacanya itu saya lupa. Kita bisa temukan kalau K sama dengan 12, L sama dengan 16, dan produksinya maksimalnya adalah
2304 unit. Ini adalah least cost combination, kombinasi input dengan biaya terendah untuk output tertentu. Di grafik ini adalah titik singgung antara isoquant dan isocos. Mungkin sekian dari materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.